Soalnya banyak di antara kami ini yang memang dibesarkan dari bawah, ngerti masalah kesusahan yang dialami oleh para kepala desa ini. Apalagi dengan adanya Kepres 104 itu, di mana ada pembagian yang 40%, yang 28% segala macam, sehingga kami tahu persis bahwa para kepala desa sangat sulit untuk menggunakan sisa dana yang diterima dari dana desa itu untuk digunakan kepentingan desa. Saya pribadi justru sudah jauh dari itu. Memperjuangkan supaya di dalam dana desa itu dialokasikan adanya dana operasional kepala desa. Kan gubernur itu ada dana operasional, bupati itu ada dana operasional. Jadi harapan saya adalah kepala desa pun ada dana operasional yang ditetapkan apa 20 juta, apa 30 juta, apa 40 juta. Sehingga dia bisa lebih leluasa dalam meningkatkan kinerjanya, tidak lagi harus puntang-panting mencari dana. Nah ini sudah sampai di situ. Berarti perhatian kami sama para kepala desa ini sudah cukup lumayan. Dan juga sebagai induk bapak-bapak ini sekalian, bukan hanya menteri desa, itu menteri dalam negeri juga. Nah kan di situ juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu ada kepentingan bapak-bapak sekalian dari apa itu masa kerja perangkat desa sendiri. Coba masa kerja itu bukan masa kerja berdasarkan umur. Masa kerja berdasarkan, bukan masa kerja berdasarkan waktu, tapi berdasarkan umur. Bapak masa kerjanya 6 tahun, tapi perangkat bapak masa kerjanya 60 tahun, tidak bisa tergugat, kan itu bahaya. Nah ini undang-undang menentukan seperti itu. Nah sampai ke situ yang kami di Komisi 5 ini bahas bagaimana caranya supaya bapak-bapak dalam abdesi ini bisa berjuang sedemikian rupa sehingga cita-cita luhur Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu bisa terlaksana sebagaimana harapan kita. Demikian, makasih. Solusi atau jalan keluar yang harus kita ambil untuk demi kepentingan masyarakat kita. Kita harus paham juga bahwa kepala desa ini adalah tangan-tangan kita juga di daerah sana untuk merubah keadaan. Sehingga melalui tangan-tangan kepala desa, melalui organisasinya tentu kita bisa menitipkan bahwa rakyat ini harus kita berdayakan dan melalui mereka lah sepantasnya kita harapkan sepenuhnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi akan mengalokasikan 5% untuk pemerintahan desa. Namun dengan demikian, yang pertama ya tentu kita sayangi teman-teman abdesi mungkin kurang koordinasi. Namun dengan demikian saya tetap menyarankan karena walaupun bagaimana bukan berkaitan dengan kehadiran mereka pada saat ini, tetapi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena pemerintahan desa itu adalah merupakan ujung tombak daripada pemerintahan. Ketika pemerintahan desa ini tidak bergerak sebagaimana mestinya, tidak berjalan dengan apa yang kita harapkan, ya tentu ini merupakan satu hal yang juga tentu berkaitan dengan mempengaruhi terhadap jalannya pemerintahan. Pimpinan, saya menyarankan berkaitan dengan ini, saya kira memang perlu kebetulan teman-teman abdesi ini ya paling tidak beberapa hal juga didengar dan mungkin juga kita menyampaikan rekomendasi berkaitan dengan persoalan Perpres 104 itu. Saya amati memang ini sangat memberatkan, terutama di pemerintahan desa memang tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya 32% yang bisa untuk dilaksanakan itu. Padahal berkaitan dengan BLT dan sebagainya itu kan sudah ada juga yang sudah teralokasikan oleh kementerian sosial, kemudian juga yang lain. Sedangkan seharusnya dana pemerintah berkaitan dengan desa ini bisa difokuskan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan padat karya, sehingga pembangunan desa itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatian.